Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadan Tawijaya dengan NPM 2207051006. Di video kali ini saya ingin mengimplementasikan studi kasus ke data modeler di mana saya memiliki studi kasus yaitu dealer motor tentang dealer motor yang wajib berisikan tiga entitas dan dua relasi, wajib memiliki foreign key dan minimal tiga atribut yang pada tiap entitinya wajib memiliki kardinalitas, optionalitas, dan transferability. Sekarang marilah langsung saja kita buat entitasnya. Yang pertama yaitu dealer. Dealer. Langsung kita pilih menu apply. Di atributnya kita memiliki 4 atribut. Nah, di mana 4 atribut ini berisikan yang pertama ID dealer. ID dealer. ID dealer. Kita data type-nya adalah logical, source type-nya berhubung dengan ID dealer menggunakan angka, kita pilih integer. Pilih di menu primary UID, kita pilih apply. Berikutnya di atribut kedua kita memiliki nama dealer. Nama dealer. Kita pilih data type-nya logical, source type-nya yaitu varchar. Lalu kita menggunakan SAS50 mandatory apply. Di atribut ketiga kita menggunakan alamat di mana data type-nya logical, source type-nya yaitu varchar, menggunakan mandatory. Dengan 50 mandatory apply. Di atributnya yang keempat yaitu telepon logical, kita menggunakan integer mandatory dan apply. Oke. Di sini kita sudah membuat entitas yang pertama yaitu dealer yang memiliki 4 atribut yaitu ID dealer, nama dealer, alamat, dan telepon. Sekarang kita membuat entitas kedua yaitu motor. Motor. Di apply. Di atributnya kita memiliki 4 atribut juga, di mana atribut pertama yaitu ID motor, data type logical, source type-nya yaitu integer, primary, apply. Di atribut kedua yaitu nama motor, data type-nya ada logika, source type-nya yaitu varchar, size-nya kita gunakan 50, mandatory, apply. Dan atribut yang ketiga kita menggunakan tahun produksi, dengan data type-nya logical, source type-nya yaitu integer, kita gunakan mandatory, apply. Dan atribut yang keempat yaitu harga, source type-nya yaitu integer, mandatory, apply. Oke. Dan kita berhasil membuat entitas yang kedua yaitu motor dengan atribut ID motor, nama motor, tahun produksi, dan harga. Sekarang kita membuat entitas yang ketiga yaitu yang terakhir, di mana di dalam entitas ketiga yaitu di generalnya yaitu pembeli. Kita apply saja, apply. Di atributnya memiliki 4 atribut juga.
di mana atribut pertama yaitu ID pembeli kita pilih di menu integer, primary, apply. Di atribut kedua kita masukkan nama pembeli, data type logical, source type-nya yaitu varchar 150, mandatory, apply. Di atribut ketiga yaitu alamat logical, varchar mandatory, apply. Di atribut keempat yaitu terakhir yaitu nomor telepon. Kita masukkan data type logical, source type-nya yaitu integer, mandatory, apply, oke. Di sini kita berhasil membuat 3 entitas dengan berisikan 4 atribut. Jadi sekarang kita membuat super type. Nah, di sini kan terdiri dari entitas dealer, entitas motor dan entitas pembeli. Di mana foreign key-nya yaitu ID dealer, ID motor dan ID pembeli. Nah, kita sekarang membuat super type. Setelah kita membuat super type dulu, kita buat super type dari dealer. Kita buat super type. Super type pertama yaitu dealer resmi. Apply, di mana memiliki 3 atribut. Atribut pertama yaitu ID dealer resmi, logical, integer, primary, apply. Di dealer kedua yaitu ID dealer, data type logical, source type-nya yaitu integer, mandatory, apply. Di atribut ketiga yaitu lisensi, data type logical, di mana lisensi menggunakan integer pengalisan, berapa list yang masuk, apply, lalu oke. Sekarang kita telah membuat super type dealer resmi. Kita membuat berikutnya itu super type dealer independent. Dealer independent. Apply dengan menggunakan atribut yaitu 3 atribut. Ya, atribut pertama yaitu ID dealer independent. Data type-nya logical, source type-nya yaitu integer, primary, apply. Di atribut kedua yaitu ID dealer logical, integer, mandatory, apply. Dan yang ketiga yaitu jenis usaha, data type logical, source type-nya varchar 150, mandatory, apply, oke. Sekarang kita memasukkan super type dealer resmi dan dealer independent ke dalam dealer dengan cara kita bisa klik di dalam
dealer resminya, kita pilih general, masuk ke super type ke dalam dealer, lalu apply, lalu oke. Sekarang dealer resmi sudah masuk ke dalam entitas dealer. Kita perbesar. Sekarang kita masukkan dealer independen ke dalam dealer, yaitu melalui super type dealer, apply. Oke. Ini kita perbesar saja. Nah, kita sekarang telah berhasil membuat entitas dealer, di mana entitas dealer tersebut memiliki 4 atribut dan 2 supertype. Di dalam supertype juga ada dealer resmi dan dealer independen yang memiliki masing-masing 3 atribut. Sekarang kita membuat supertype motor. Yang pertama motor listrik. Motor listrik. Motor listrik. Listrik. Apply. Di mana motor listrik memiliki 3 atribut. Yang pertama ID motor listrik. Listrik, logical, supertype-nya yaitu integer, primary, apply. Lalu yang atribut kedua yaitu ID motor, logical, integer, mandatory, apply. Atribut yang ketiga yaitu jenis baterai. Jenis baterai. Logical, jenis baterai yaitu varchar. Dengan menggunakan size 50, mandatory, apply, oke. Kita telah berhasil membuat supertype motor listrik dengan 3 atribut yaitu ID motor listrik, ID motor, dan jenis baterai. Lalu kita sekarang membuat lagi supertype yaitu dengan general motor bensin. Apply. Dengan atribut yaitu memiliki 3 atribut. Atribut pertama ID motor bensin. Logical, source type-nya yaitu integer, primary, apply. Yang kedua ID motor, logical, source type integer, mandatory, apply. Yang ketiga yaitu kapasitas tangki. Tangki. Dengan menggunakan logical, source type-nya yaitu kapasitas, yaitu menggunakan integer, mandatory, apply, oke. Lalu kita masukkan supertype motor listrik dan motor bensin ke dalam entitas motor. Kita klik bagian motor listrik, general, atribut, supertype-nya yaitu kita masuk ke dalam motor, apply, oke. Kita perbesar dulu.
kita besar, general, super type, motor, apply, oke. Lalu kita sekarang membuat super type pembeli. Super type pembeli. Pembeli individu. Individu. Apply dengan memiliki 3 atribut. Yang pertama, ID pembeli individu. Pembeli individu. Logical, integer, primary, apply. Yang kedua yaitu ID pembeli, logical, integer, mandatory, apply. Yang ketiga yaitu jenis kelamin dari si pembeli tersebut. Source type-nya yang kita gunakan tentu saja menggunakan varchar, di mana menggunakan size 50, mandatory, apply. Oke. Sekarang kita telah berhasil membuat super type yang pertama yaitu pembeli individu. Kita buat lagi super type yang kedua yaitu pembeli perusahaan. Pembeli perusahaan. Apply, masuk ke atribut. Kita membuat 3 atribut, di mana atribut pertama kita masukkan ID pembeli perusahaan di data type kita pilih logical, source type yang kita pilih integer, primary, apply. Yang kedua yaitu ID pembeli, logical, menggunakan integer, mandatory, apply. Yang ketiga kita gunakan nama perusahaan, yaitu kita pilih logical, source type-nya yaitu varchar 50, mandatory, apply. Oke. Kita telah berhasil membuat super type dari pembeli. Sekarang kita masukkan super type pembeli individu ke dalam entitas pembeli. Klik super type, pilih menu pembeli, apply. Oke. Kita perbesar dulu. Kita pilih general, super type, pembeli, apply. Oke. Kita atur. Kita atur dulu. Sekarang kita membuat relasi antara dealer dan motor. Sebelumnya kita membuat relasi dulu terlebih dahulu antara dealer dan motor. Yang pertama yaitu
Kita pilih dealer, masukkan ke motor, di mana tiap dealer dapat memproses banyak motor, menampung banyak motor. Kita pilih menunya dealer yang satu, motornya banyak. Apply, oke. Lalu kita pilih relasi antara motor dan pembeli. Motor dan pembeli. Di mana motor yang banyak tiap pembeli dapat membeli banyak motor. Pilih apply, oke. Seperti ini. Kita atur dulu biar rapi. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di penjelasan juga di mana kardinalitas, optionalitas, dan transferability yaitu mengelola dan membeli. Di mana setiap dealer dapat mengelola banyak motor. Di mana setiap dealer dapat mengelola banyak motor. Nah, transferabilitasnya dari dealer ke motor adalah total karena setiap dealer dapat mengelola banyak motor. Jadi transferabilitasnya dari dealer ke motor adalah total karena setiap dealer dapat mengelola banyak motor. Itulah transferability-nya. Sedangkan setiap pembeli dapat membeli banyak motor. Optionalitasnya adalah total juga. Total karena setiap motor harus dibeli. Di sini kita klik di bagian motor dan membeli. Nah, setiap pembeli dapat membeli banyak motor. Setiap pembeli dapat membeli banyak motor. Optionalitasnya adalah total karena setiap motor harus dibeli oleh setidaknya satu pembeli. Nah, setiap motor setidaknya dibeli dengan tiap pembeli. Jadi, karena setiap motor harus dibeli oleh setidaknya satu pembeli, jadi transferabilitasnya dari pembeli ke motor adalah total. Karena setiap pembeli dapat membeli banyak motor. Setiap pembeli dapat membeli banyak motor. Itulah transferabilitasnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.